Shalom semuanya. Tema Natal kita tahun 2022 adalah Yesus pembawa pengharapan baru. Ayat emasnya dari Kolose 1 ayat 27 yang berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Sesuai dengan Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Ketika gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka di malam hari, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di atas palungan. Kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat yang berarti lahirnya sang pembawa pengharapan baru bagi dunia akan memberikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini sebagai juru selamat yang bisa diartikan pembawa pengharapan baru untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Kelahiran Yesus Kristus disambut dengan nyanyian pujian oleh malaikat-malaikat dan sejumlah bala tentara surgawi yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Tema Natal yang Tuhan berikan ini, yaitu Yesus pembawa pengharapan baru, sangat tepat untuk mempersiapkan kita memasuki tahun 2023. Di mana pandemi COVID masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pastor D, seorang hamba Tuhan dari Perth, Australia. Di mana Tuhan pada tahun 2023 akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Kita melihat Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, mulai mengadakan PHK secara besar-besaran. Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan berbicara, Yesus
pembawa pengharapan baru ada di tengah-tengah kamu. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Dalam Kolose 1 ayat 27 ini, kata pengharapan dalam bahasa aslinya memiliki arti mengharapkan dan yakin sesuatu yang baik akan terjadi. Itu artinya Yesus yang ada di tengah-tengah kita membuat kita memiliki keyakinan dan iman yang teguh dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun. Haleluya! Sebagai pembawa pengharapan baru, Yesus tidak berada jauh dari kita. Ia Allah yang maha hadir, yang mustahil difahami oleh otak manusia, yang hanya segede bakpao. Namun menyatakan dirinya sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Tuhan bersama kita. Pertama-tama melalui kelahirannya sebagai manusia, yang kita peringati sebagai peristiwa Natal. Kemudian melalui Roh Kudus yang diberikannya, tinggal berdiam di dalam hidup kita. Ini semua dapat diartikan bahwa Yesus ada di dalam kita. Itulah sebabnya kita selalu punya pengharapan. Haleluya! Keberadaan Yesus sebagai pembawa pengharapan baru di tengah-tengah kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose sebagai pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan ini menunjukkan pada hari kebangkitan, ketika orang kudus akan menerima tubuh baru mereka yang dimuliakan, atau yang dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap yang pertama, pembenaran atau justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Tetapi yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa terus maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan, mereka yang menjadi serupa dengan gambarnya. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, tubuh mereka akan menerima tubuh baru yang dimuliakan atau dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Dan kita akan masuk surga. Dan selanjutnya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya!
Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan memberikan catatan. Penjelasan bahwa Kristus yang diam di dalam kita adalah jaminan untuk memperoleh kemuliaan dan hidup kekal. Ini akan terjadi hanya jikalau Ia tinggal di dalam kita. Dan kita terus-menerus berhubungan erat dengan Dia. Kita hidup intim dengan Dia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Perjumpaan kita dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, akan mengubah jalan hidup kita secara radikal. Hal ini dikatakan seperti yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya! Tema Natal Sinode Gereja Betel Indonesia adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Dalam Alkitab, kita melihat bagaimana perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat jalan hidup Paulus berubah. Pada waktu Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik, dengan semangat yang menyala-nyala untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, untuk menangkapi mereka dan membawanya ke Yerusalem, di sana justru jalan hidupnya berubah secara radikal. Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saulus, si penganiaya murid-murid Tuhan Yesus, diubahkan Tuhan menjadi Paulus, seorang murid Yesus dan rasul yang menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan Yesus. Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, juga harus mengubahkan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah Paulus secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, ia berkata dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29, Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi yang Paulus lakukan setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru. Yang pertama, Paulus senantiasa memberitakan Kristus dengan segala tenaga. Tenaga yang dimaksudkan bukan dengan kekuatan sendiri,
melainkan dengan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dengan kuat dalam dirinya. Hal yang kedua, apa yang Paulus lakukan ini, dia kerjakan bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi kepentingan jemaat, agar mereka semua dapat bertumbuh secara rohani, serta memimpin mereka kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk memuridkan jemaat. Ini adalah semangat untuk menuntaskan amanat agung. Saya mengajak kita semua untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Sang Pembawa pengharapan baru. Saya percaya kita akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1 yang berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Maka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, di mana prediksi kondisi perekonomian tidak semakin bertambah baik, resesi ekonomi di depan mata, dan berita-berita terkait inflasi membuat kita ketakutan dan kepanikan. Ingatlah, Yesus memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Katakan amin. Mungkin juga ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa masalah-masalah datang silih berganti, seperti tidak habis-habisnya, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Dalam hal ini Rasul Paulus menjawab dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya! Juga Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini diingatkan bahwa dalam setiap tantangan, kesesakan, selalu ada pengharapan. Karena itu kita harus tetap bersukacita, harus sabar dan bertekun dalam doa. Mari, saya ajak saudara untuk memperkatakan Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, kita harus bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Haleluya! Yesus datang membawa pengharapan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 29 mengingatkan kita bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sudah dicurahkan. Saya mengajak agar kita semua untuk percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Dosa-dosa yang tersembunyi sedang dibuka. Tuhan mau gereja Tuhan menjadi kudus
Sehingga kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya sudah sangat-sangat dekat. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah kalau amanat agung selesai. Tuhan mengingatkan bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan. Perlu diingat bahwa yang bisa memuridkan adalah murid. Karena itu kita semua harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi orang yang mempunyai sifat yang serupa dengan Kristus. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih di sini artinya mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Jadi yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Yaitu mereka yang hidup saleh dan mengasihi Tuhan, bukan mereka yang besar dengan prestasi lahiriah. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, kita harus mempunyai iman yang kuat dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa hanya mereka yang serupa dengan gambarnya, yaitu murid Tuhan Yesus saja yang akan masuk surga. Waktu kedatangan sudah semakin dekat. Mari kita semakin serius untuk mempersiapkan diri, untuk menjadi murid, menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga pada saat dia datang di awan-awan, kita akan ikut dalam pengangkatan. Dan selanjutnya masuk surga bersama Tuhan Yesus. Tema Natal tahun 2022, Yesus pembawa pengharapan yang baru, mengingatkan kita semua akan perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi dia, Yesus yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kita. Dia harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus luar biasa. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Berbahasa roh, berbahasa roh. Sembah dia, sembah dia. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Oh Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia Sang Raja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu, urapi mereka Tuhan. Akan memasuki tahun 2023, pengurapan Tuhan turun atasmu. Terima, terima pengurapan Tuhan, terima. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus, pulihkan. Terima kasih, terima kasih. Bapa Engkau baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih, makasih. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, sekali lagi saya akan mengucapkan kepada saudara semua, selamat Hari Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Amin. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.